Halo kawan, kembali bersama Kang Cipluk di sini. Ya, kali ini akan coba sharing tentang cara memvisualisasikan data dari raw data Excel file di dalam aplikasi software yaitu Tableau. Mungkin lagi hangat-hangatnya kali ya, Tableau. Apalagi untuk teman-teman yang banyak bekerja processing data, jelimet, data diproses-proses. Oke, jadi ada sedikit cerita nih tentang Tableau ya. Tableau ini sejarahnya berdiri tahun 2003 oleh 3 orang. Christian Cabot, Pan Han Rahan, dan Cristol. Nggak tahu ya spellingnya benar atau enggak. Di Google kita bisa cari sebenarnya Tableau itu siapa sih yang mendirikannya, di Wikipedia tepatnya. Jadi mereka mendirikan sebuah perusahaan fokus ke interaktif data visualisasi, yaitu Tableau produknya untuk saat ini. Ya, bisa dikatakan sedikit booming, apalagi untuk yang membutuhkan visualisasi data. Ya banyaknya data ya, data A, data B, data C. Kita mau jadiin satu, gimana sih cara memvisualisasikannya? Ya kita tahu lah ada business intelligence, BI ya, Power BI, ada ClickView. Nah, untuk saat ini saya akan fokus untuk teman-teman di rumah yang melihat YouTube channel saya, Tableau. Oke. Oke lah, kita nggak usah banyak cerita lagi. Jadi apa sih Tableau gitu ya? Jadi Tableau tuh tools wajib lah kalau kata Akang ya. Tool wajib bagi orang yang fokus data, memproses data, apalagi big data lah. Karena data mau diapain udah banyak, nggak bisa ditampilkan dengan baik. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada 5 keunggulan. Jadi bisa di search juga apa sih keunggulan Tableau di Google ya. Jadi ada 5 keunggulan dari si Tableau. Tableau itu pilihannya interaktif, user friendly. Jadi katanya sih nggak perlu coding-coding lagi. Terus bisa banyak mengolah data. Mau data Excel file digabung sama SQL, dari data text file digabung ke PDF, dari special file atau statistik file. Jadi dia bisa menggabungkan meskipun raw datanya berbeda-beda. Keren kayaknya ya. Lalu dia dashboard mobile friendly. Ini yang paling penting. Teman-teman zaman sekarang kan pasti mobile ya, bergerak. Wah, mobile itu bergerak. Jadi kalau pakai PC nggak mungkin dibawa-bawa kan gitu kan ceritanya. Pasti bukanya tab atau iPad atau bahkan di smartphone. Nah, si Tableau ini bisa diinstal di tab Anda. Keren banget. Jadi orang mah buka YouTube, nonton, ini mengolah data dalam smartphone atau dalam tab. Ya, keren. Itu luar biasa, dedikasi tinggi bekerja. Dan yang terakhir adalah terintegrasi. Waduh, bahasanya sampai belepotan. Terintegrasi dengan bahasa script. Wah, keren nih. Dari misalnya katanya sih bahasa R dan bahasa Python. Dia bisa menggabungkan. Jadi nggak perlu repot kalau ada 2 pemrograman yang berbeda. Gimana nih cara integrasinya? Disediakan dari Tableau. Wah, jadi kayak sales jualan Tableau ya. Oke, kita mulai aja ya ke isi dari konten kali ini. Yaitu how to, waduh, pakai bahasa Inggris. Bagaimana membuat
visualisasi data dari data Excel file atau CSV, ya sama aja lah bentuknya. Oke, jadi kita mulai. Kok nggak mulai-mulai? Oke, nah, jadi ini kurang lebih nih, dari tadi udah tampilannya Tableau nih. Kalau kawan-kawan udah buka Tableau, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah membuat project-project Tableau file, maka akan ada snapshotnya di sini, di menu open ini tuh ada snapshotnya yang kawan-kawan udah bikin. Tapi ini kan baru ya, anggap aja Akang juga baru belajar. Oke, di sini ada sebelah pojok kiri, ada file, ada data, ada help ya. Common lah ya, di sebuah software pasti ada file, data atau help buat bantuan. File di sini kalau kita membuat baru, atau kita membuka yang sudah ada, atau kita membuka repository-nya, location-nya di mana gitu, yang udah dibikin gitu ya. Bisa di sini. Nah, untuk kali ini kita membuka data source-nya itu dari Excel file. Bagaimana? Nah, ini gampang banget. Tableau itu memudahkan. Mari kita coba, mudah nggak? Jadi di sini ada konteks atau apa ya, ini disebut bar, kotak gitu ya, sebelah kiri. To connect, jadi kita bisa connect to a file, to a server, atau sampelnya yang udah ada di data source, yang udah di save gitu ya. Jadi kalau udah install Tableau itu ada sampelnya yang udah disediakan. Seperti ini nih sampelnya. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari dari sampel yang udah ada dari si Tableau sendiri. Simpelnya seperti itu. Kali ini kita cuma buka dari Excel file lah ya. Jadi kita pilih yang to a file. Ada dua perbedaan. Kalau bentuk filenya kita itu XLS atau SLX, Excel, CSV, itu beda cara bukanya. Bukan semuanya di Microsoft Excel yang to a file ini. Kalau CSV, kita pilihnya yaitu text file. Oke. Oke, sekarang kita coba buka yang Microsoft Excel. Jadi, sebelumnya saya udah nyiapin sampel data dalam bentuk Excel. Jadi, kalau teman-teman atau kawan-kawan mau memulai, siapin dulu datanya. Nggak ada datanya yang akan bisa diproses di sini, gitulah ya, kurang lebih. Oke, kita pilih Microsoft Excel. Dia akan meredirect ke directory kita ya, simpen filenya di mana gitu ya. Di sini ada dua file. Saya coba buka satu file, yaitu jumlah item penjualan. Ini data fiktif. Sebagai sampel aja untuk pembelajaran ya. Oke, kita open. Oke, tampilan sudah berubah. Di sini ada data source yang sudah saya siapkan dari Excel file. Jadi ada 3 kolom di sini. Ada date, ada item, ada jumlah. Ini mah cuma make sure ya. Kita make sure apakah sama sih yang di file yang akan Cipluk coba buka. Oke, kita buka Excel filenya ya. Nah, ini ya, kurang lebih. Oke, ternyata sama. Di sini ada data, item, jumlah, sama seperti yang kita buka di Tableau. Nggak ada beda, jadi kita bisa lanjut. Artinya benar. Tableau memudahkan, gitu kurang lebih. Oke, kita balik lagi ke Tableau-nya. Jadi setelah kita open filenya, maka si Tableau itu kasih semacam notifikasi untuk next-nya kemana sih? Kita mau melanjutkan proses visualisasi data ini. Jadi di kiri bawah ini, itu ada notifikasi go to worksheet. Jadi raw data udah ada nih, mau diapain lagi gitu kan. Oke, kita masuk ke worksheet ini ya. Ikutin katanya si Tableau deh. Oh, apa ini? Jadi di sini ada semacam kayak pivot lah ya, pivot, atau di Power BI juga teman-teman yang pernah buka Power BI kurang lebih sama ya.
Business Intelligence juga sama, kurang lebih kayak gini. Crystal Report hampir sama. Oke. Kita mulai dengan membuat sebuah chart. Karena si Tableau ini dia waktu kita coba mendrag data, itu dia akan secara otomasi mencari chart yang memang kira-kira kita butuhkan ya. Tapi belum tentu kita butuhkan seperti itu bentuknya. Oke. Di sebelah kiri, lagi-lagi sebelah kiri. Jadi ada dimension, ada measure. Jadi kalau dimension itu label lah ya, label-label datanya. Kalau measure itu adalah value-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Coba kita drag salah satu. Kita pengen tahu item ini value-nya seperti apa. Oke, item ini ada apa sih isinya? Oke, yang saya buat itu item itu ada celana, kaos, dan kemeja. Lalu kita coba buka measurement-nya. Ya, ini jumlah ya, cuma ada jumlah aja saya bikin, nggak ada measurement lainnya. Saya coba buka di row jumlah. Nah, secara otomatis dia ngasih bar chart. Ya, ini otomatis dia. Wah, ini bar chart secara summing. Jadi dia seolah ngasih guidelines lah. Mungkin yang dibutuhkan Akang Cipluk adalah summing, tapi belum tentu ya. Jadi sebenarnya summing ini yang ada di row ini bisa kita rubah. Jadi ada panah, waktu kita coba pindahkan kursor di sum jumlah ini, itu ada tanda panah ke bawah. Kita pilih, di sini ada measure, sum, kita bisa rubah. Mau average, ya jadi berubah average. Kita berubah median, jadi median juga. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itulah. Akan coba yang sum ya. Oke, sum. Nah, di sini saya mau merubah chartnya. Oke, ada dua cara merubah chartnya. Yaitu secara manual ataupun secara quick view. Wah, quick view. Jadi kalau yang quick view itu jadi dia udah punya referensi-referensi chart, kita tinggal pilih, biarkan Tableau yang membentuknya. Oh, keren. Jadi ada di sebelah kanan ini, kanan atas ada show me. Nah, show me ini dia ada beberapa bentuk chart ataupun table, bahkan sampai beberapa bentuk chart lah ya, kita bilang gitu, yang mungkin kita butuhkan. Nah, ada beberapa yang memang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Kenapa? Karena bentuk data yang kita drag, yang kita pilih tidak sesuai. Nah, di sini di bawah ada referensinya. Measure butuh 2. Nah, ini saya cuma 1, nggak bisa gitu. Jadi yang bisa yang bentuknya warnanya itu agak tajam gitu. Kalau yang bias ini nggak bisa dipilih tuh, nggak bisa. Kalau ini bisa dipilih tuh, berubah kan ya. Atau kita mau merubah secara manual. Oke, manual kita bisa ke sini. Di sini ada di kotak sebelah ya, setelah paling kiri ya, pangais bungsu paling kiri gitu, ada page filter mark. Nah, di mark ini kita bisa pilih bentuknya, mau secara otomatis, mau bikin bar, atau mau bikin line, atau square, circle jadi bulat-bulat, atau shape kita bisa bentuk seperti icon-icon kecil sesuai dengan dimensinya ya kan, atau mau bentuk table aja. Ngapain di Tableau kalau table aja, di Excel juga bisa sebenarnya ya, tapi beda cerita kalau memang datanya banyak ya, susah dibikin table ya, agregasinya lebih gampang di Tableau ini. Kita juga bisa bikin map, asal ada long latnya, lokasinya di mana. Nanti kita bisa bikin geolocation atau heat map lah kurang lebih. Nah, akan coba bar chart. Wah, nih bar chart. Wah, dimension itemnya pindah ke sini ya. Oke, kita pindahin lagi aja. Nakal nih pindah-pindah.
Size-nya kok kurus gini, kita bisa rubah size-nya. Oke, kita rubah size-nya. Tuh, jadi gede, lebar, bukan gede. Oke. Lalu dari sini kita udah bisa menampilkan data dari Excel file di worksheet dari Tableau dalam bentuk chart. Oke. Lalu kita mau sedikit agak manis lah ya. Ini celana warnanya biru, kaos biru, kemeja biru. Nggak indah lah. Kurang enak lah gitu ya. Kita bisa modifikasi nih. Caranya, tentuin warnanya mau sesuai apa dulu. Oke, kita mau sesuai dimensinya. Oke, celana misalnya jadi warna merah, kaos warna hitam, kemeja warna hijau bisa, atau warna yang suka-suka lah gitu ya. Kita cukup di dimension ini, kita pilih item, kita drag ke color. Bener nggak tuh spellingnya? Color. Color, warna lah ya. Maka warnanya akan sesuai item. Kalau value bisa nggak sih dibikin warna? Bisa. Jadi misalnya mau yang paling besar jumlahnya lebih merah dibandingkan yang paling kecil, bisa. Nih caranya ya. Jumlahnya di drag ke sum. Wah, biru. Kan tadi mau yang lebih tinggi biar merah. Gampang. Klik colornya, tinggal edit colornya. Pilih, di sini banyak pilihannya nih. Di edit color ini banyak pilihannya yang udah disediakan sama Tableau. Bisa custom nggak? Bisa. Tuh, ada custom juga. Nah, kalau yang tadi kan pilihannya, kalau lebih tinggi value-nya, mau lebih merah. Oh ya udah ini aja, red gitu. Apply. Nah, sih. Jadi, sesuai dengan value-nya. Semakin tinggi value, semakin merah. Bisa dibalik? Bisa. Nih, pilih reserve. Yang paling kecil makin merah. Jangan lupa di apply ya. Apply. Wah. Keren. Aduh, ini mainan baru ya. Teman-teman bisa dicobalah nanti ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya sharing tentang basic Tableau. Dengan simple data lah ya, Excel file. Mungkin next video akan coba sharing gimana cara menggabungkan dua file Excel atau lebih ya yang berbeda teragregasi dalam satu visualisasi. Wih, visualisasi tampilan bahasa Indonesia Maya gitu kurang lebih. Jadi selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe supaya kawan langsung dapat notifikasi update ilmu baru dari Akang. Aduh belibet ngomongnya ini baru kali ya. Terima kasih, salam dari Kang Cipluk. Bye bye.